Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diza Novalia dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan NPM 2241179. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis positioning atau posisi dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, pengertian dari analisis positioning atau posisi. Analisis positioning adalah suatu pendekatan strategi dalam manajemen pemasaran yang bertujuan untuk menentukan cara perusahaan memposisikan produk atau mereknya di benak konsumen dalam hubungannya dengan pesaing di pasar. Ini mencakup pengembangan posisi, nilai unik yang membedakan produk atau layanan perusahaan dari yang lain. Aspek-aspek utama dalam analisis positioning. Yang pertama, posisi nilai atau value positioning. Merupakan inti dari positioning, perusahaan harus mengidentifikasi dan menyoroti faktor-faktor yang membuat produknya unik dan bernilai bagi konsumen. Posisi nilai ini menjelaskan mengapa konsumen harus memilih produk perusahaan tersebut daripada produk pesaing. Lalu yang kedua, membedakan dari pesaing. Analisis positioning memerlukan pemahaman mendalam tentang pesaing. Perusahaan perlu menentukan kelebihan produknya dibandingkan dengan pesaing dan bagaimana cara menyampaikannya secara efektif. Berdasarkan ini, bisa terkait dengan fitur produk, kualitas, harga, dan atau citra merek. Lalu yang ketiga, menentukan target audience. Menentukan siapa yang menjadi target utama untuk produk atau merek mereka. Ini melibatkan identifikasi segmen pasar yang paling responsif terhadap produk dan menciptakan pesan pemasaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan target audiens. Lalu yang keempat, menetapkan harga dan kualitas. Cara perusahaan menetapkan harga dan mempertahankan kualitas produk juga merupakan aspek dari positioning. Pemilihan harga dan kualitas harus konsisten dengan citra yang ingin dihasilkan oleh perusahaan di mata konsumen. Langkah-langkah implementasi analisis positioning. Penyusunan pesan pemasaran. Menciptakan pesan pemasaran yang mencerminkan posisi nilai unik produk. Pesan ini harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh target audiens. Lalu yang kedua, pemilihan saluran distribusi. Pemilihan saluran distribusi juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Saluran distribusi yang dipilih harus sesuai dengan citra dan posisi yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pemantauan dan pembaruan. Positioning tidak statis. Perusahaan harus terus memantau perubahan dalam preferensi konsumen, dinamika pasar, dan aktivitas pesaing. Pembaruan dapat melibatkan perubahan dalam pesan pemasaran, peningkatan produk, atau penyesuaian harga. Lalu apa sih manfaat dari analisis positioning? Yang pertama, membantu membedakan produk di pasar yang kompetitif. Yang kedua, membangun citra merek yang kuat di benak konsumen. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik produk dan kepercayaan konsumen. Lalu tantangan dari analisis positioning itu apa saja? Yang pertama, memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar dan pesaing. Yang kedua, harus beradaptasi dengan perubahan tren dan preferensi konsumen. Analisis positioning membantu perusahaan memahami bagaimana konsumen melihat produk mereka dan bagaimana mereka dapat menciptakan tempat yang istimewa di benak target atau audiens. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.